Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Pada video ini kita akan bahas masih kelanjutan daripada pembahasan tentang jaringan gabus, terkhusus untuk kulit gabus di sini dalam pembentukan lentisel. Di mana kita kembali kepada sifat daripada sel gabus atau jaringan gabus, di mana sel-selnya itu memiliki letak yang sangat rapat dan tanpa ada ruang antar sel. Kemudian kandungan daripada sel gabus ini sendiri kita ketahui ada suberin, kemudian ada kutin yang mengakibatkan zat ini sukar untuk lewat atau untuk bisa masuk. Nah, sehingga di sini terjadilah isolasi antara lingkungan dengan tumbuhan. Sedangkan kita ketahui bahwa udara dan uap air ini sangat diperlukan oleh tumbuhan. Tapi karena keberadaan dari sel gabus, maka udara dan uap ini menjadi sulit untuk masuk. Sehingga di sini kita kembali bahwa terjadinya hubungan yang terputus ini antara tumbuhan dengan bagian luar. Artinya antara individu tumbuhan ini akan menjadi terisolir sehingga dia terpisah dengan lingkungannya. Sehingga dengan keberadaan daripada sel gabus atau dari gabus ini akan menyulitkan terjadinya pertukaran gas, kemudian juga masuknya uap air. Nah, untuk mensiasati ini maka tumbuhan membentuk lentisel seperti apa yang ada pada gambar. Ini nampak jelas bagaimana lentisel ini dibentuk, di mana untuk lentisel tujuannya adalah agar bisa tetap terjadi pertukaran udara dan juga masuknya uap air. Nah, bagian ini yang tadi kemudian kita sebut sebagai lentisel. Nah, terbentuknya lentisel ini ini berawal dari terbentuknya ini dari sel epidermis, kemudian terbentuknya celah, dan di sini terdiri dari sederetan sel-sel yang lepas satu sama lain sehingga terbentuklah ruang antar sel yang berukuran besar. Nah, kumpulan sel tersebut kemudian disebut juga sebagai kloriveloid atau jaringan komplement. Jadi kumpulan sel ini disebut juga sebagai jaringan komplementer, yaitu sel yang tidak mengandung suberin. Jadi di sini jelas membedakan antara kulit gabus dengan bagian pada lentisel, di mana untuk gabus itu terdiri dari suberin yang mengakibatkan sulitnya air atau uap atau udara itu untuk masuk. Nah, sedangkan untuk bagian ini, untuk jaringan komplement ini tidak mengandung suberin sehingga ini bisa dijadikan jalur untuk pertukaran gas dan juga masuknya uap air. Nah, di antara sel komplementer terdapat sederetan sel seperti pita yang mempunyai dinding lebih tebal. Nah, kemudian ini disebut sebagai sel penutup atau closing cell. Nah, untuk lentisel ini bisa kita jumpai pada beberapa tanaman dikotil, monokotil maupun gimnospermae. Nah, kemudian sebagai contoh ini pada tumbuhan yang hidup di mangrove, karena kita ketahui bagaimana salinitas yang berbeda karena hidup di air payau, kadang air laut juga kadang air tawar yang ada di lingkungan, sehingga tadi terjadi naik turun atau ketidakstabilan salinitas dan hal-hal lain, sehingga ini mengakibatkan aerasi di sekitar tumbuhnya tanaman ini menjadi sangat miskin akan oksigen. Contohnya ini pada tanaman yang memiliki akar napas atau pneumatofora. Ini pada bagian akar, ada yang kita sebut sebagai akar nafas. Ini terdapat adanya titik-titik atau bintik-bintik pada akar yang kemudian kita sebut sebagai nematoda. Dan ini adalah jalur untuk proses yang sama seperti yang terjadi pada lentisel. Cuman ini terjadi pada akar. Jadi sekali lagi, ini namanya pnematoda, di mana ini dimiliki oleh tumbuhan yang memiliki akar napas. Nah, ini gambaran daripada lentisel. Kemudian ini lentisel, di sini ada sel komplement.
Complementary cell ini adalah sel tadi yang merupakan sel yang tidak memiliki suberin dan merupakan jalur daripada pertukaran gas dan juga masuknya uap air. Oke, segitu saya. Oke, untuk pembahasan mengenai lentisel kita cukupkan. Dan kita masih ada pembahasan tentang kolenkim dan juga sklerenkim berkaitan dengan jaringan penguat atau jaringan mekanik. Oleh karena itu, untuk video ini kita tutup. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.